Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Padiatunisa dari kelompok 13 akan menjelaskan sedikit mengenai peran DMI dalam menaungi masjid. Baik, mungkin dilanjut saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai profil singkat dari Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia atau DMI adalah organisasi tingkat nasional yang didirikan pada 22 Juni 1972. DMI mempunyai kepengurusan di setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia. Pimpinan pusat DMI dipilih secara demokratis setiap 5 tahun melalui Muktamar Nasional. DMI adalah organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional yang berfokus pada pemberdayaan masjid, perkembangan masyarakat, dan persatuan umat Islam di Indonesia. DMI didirikan dengan tujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kecerdasan umat, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dilanjut ke poin berikutnya tentang sejarah berdirinya DMI. Gagasan dibentuknya Dewan Masjid Indonesia bermulai dari Jemaah Masjid Al-Ma'rifat yang selanjutnya tampak menuju ke arah yang lebih konkret. Pada 30 Desember 1970 dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut berhasil membentuk sebuah panitia persiapan pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia yang diketuai oleh Kiai Haji Raharjo Dikromo yang dibantu oleh beberapa anggota panitia. Beberapa anggota panitia melakukan berbagai upaya pertemuan dan konsultasi dengan Menteri Agama serta musyawarah para tokoh-tokoh Islam. Yang pertama yaitu sejarah perjalanan. Pada saat itu, para tokoh Islam tersebut telah mewakili masing-masing organisasi kemasjidan sebagai perwujudan perwakilan takmirul masjid dan musola di Indonesia. Adapun contoh organisasinya seperti Permi, Imami, IKMI, dan lain-lain. Pada 16 Juni 1970 disusunlah formatur yang diketuai oleh Kiai Haji Raharjo Dikromo. Formasi tersebut bertugas untuk menyempurnakan konsep anggaran dasar dan menyusun pengurus Dewan Masjid Indonesia. Hasil pekerjaan tersebut disahkan dalam pertemuan pada 22 Juni 1972 dan lahirlah organisasi Dewan Masjid Indonesia dengan dilandasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. DMI dibentuk berasaskan Islam dan bersifat sebagai organisasi independen dan tidak terkait dengan secara struktural dengan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi sosial politik manapun. Yang kedua yaitu periode perintisan. Pada periode ini, pengurus Dewan Masjid Indonesia menitik beratkan pada segi memperkenalkan memasyarakatkan Dewan Masjid Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, dengan melakukan usaha-usaha seperti penyebarluasan informasi Dewan Masjid Indonesia ke daerah-daerah di seluruh Indonesia melalui media cetak dan elektronik, serta melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan pejabat pemerintah seperti Menteri Agama, Gubernur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan organisasi Islam dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkenalkan Dewan Masjid Indonesia dengan bersilaturahmi dan berkonsultasi. Dan yang terakhir yaitu mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi Islam di Pakistan dalam segi tukar-menukar informasi tentang masjid dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga yaitu periode pertumbuhan. Pada periode ini, Dewan Masjid Indonesia telah memperluas ruang lingkup kegiatan dan kerjasama, antara lain mengadakan hubungan kerjasama dengan Robitoh Alam Islami di Mekah, dengan mengirimkan data-data tentang masjid dan organisasi kemasjidan. Lalu, Dewan Masjid Indonesia telah melakukan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DMI dengan susunan pengurusnya. Adapun poin yang keempat yaitu periode konsolidasi dan perkembangan organisasi. Pada Desember 1980, Dewan Masjid Indonesia secara resmi telah diterima menjadi anggota Dewan Masjid sedunia.
Guna meningkatkan perkembangan organisasi, DMI telah melakukan berbagai usaha, antara lain seperti penyempurnaan pengurus Dewan Masjid Indonesia, mengoptimalkan hubungan organisasi dengan Dewan Masjid Indonesia daerah, lahirnya panca program Dewan Masjid Indonesia, menerbitkan sarana komunikasi, menyelenggarakan siaran radio Dewan Masjid, menyebarkan buku-buku idara masjid, dan mempergiat riset. Dilanjut ke tujuan, visi, dan misi DMI. Adapun tujuan dari DMI yaitu mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, serta persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat, dan tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah dalam wilayah negara Republik Indonesia. Memakmurkan dan dimakmurkan masjid merupakan moto yang dimiliki oleh Dewan Masjid Indonesia. Dengan moto tersebut akan tercipta kemakmuran masjid dan juga sekaligus jemaahnya. Adapun visi DMI yaitu meningkatkan peran DMI dalam memberdayakan masjid untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Adapun misinya yaitu yang pertama, konsolidasi organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan penggalian sumber dana. Yang kedua, mewujudkan pokok-pokok program utama DMI. Yang ketiga, koordinasi masjid dalam memberdayakan masjid untuk kesejahteraan umat. Yang keempat, mengembangkan program unggulan memberdayakan masjid di wilayah yang berskala nasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama kemitraan yang produktif untuk pengembangan organisasi. Adapun poin berikutnya yaitu mengenai program kerja DMI. Program kerja DMI merupakan kombinasi program kerja yang sudah berjalan dikombinasikan dengan program kerja yang baru dengan pertimbangan serta tenaga, biaya, dan waktu yang terbatas. Program tersebut terangkum dalam 10 program unggulan Dewan Masjid Indonesia. Program tersebut yaitu program akustik masjid, aplikasi masjid dan media digital. Yang ketiga yaitu masjid bersih dan sehat. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Yang kelima, manajemen kemasjidan. Yang keenam, sertifikasi tanah wakaf. Yang ketujuh, arsitektur masjid. Yang kedelapan, wisata religi berbasis masjid. Yang kesembilan, pembangunan gedung DMI. Dan yang kesepuluh yaitu penyusunan dan penerbitan buku sejarah DMI. Dilanjut ke poin yang terakhir yaitu peran DMI dalam menaungi masjid. Adapun perannya, yang pertama, penguatan pelayanan dan fasilitas. DMI membantu dalam pelayanan masjid, mulai dari pembangunan hingga memakmurkan masjid. Hal ini termasuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan agar masjid dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. DMI mendorong program pemberdayaan masyarakat melalui masjid, seperti penguatan kegiatan keagamaan, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, dan modernisasi manajemen masjid. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan program keagamaan. DMI dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai program keagamaan, seperti kegiatan dakwah, pengajian, dan kegiatan sosial berbasis masjid. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi umat. DMI berperan sebagai penggerak ekonomi umat melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, serta kegiatan ekonomi lain yang bersinergi dengan masjid. Dan yang kelima yaitu pembinaan dan edukasi. DMI juga memiliki peran dalam pembinaan dan edukasi, termasuk memberikan bimbingan kepada takmir masjid dan jemaah, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan keimanan dan ketakwaan umat. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.